Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinda Afrinita Sari, NPM 19088186 Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen terhadap Online Shop. Kita masuk yang pertama, bab 1, pendahuluan 1.1 latar belakang. Seorang manajer menggunakan teknologi sebagai alat bantu berbisnis masa modern sekarang. Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan salah satu alat utama yang tersedia bagi para manajer untuk mencapai kesuksesan operasional, mengembangkan produk jasa yang baru, memperbaiki proses pengambilan keputusan, dan mendapat keunggulan kompetitif. Di masa yang semakin berkembang pesat ini, semua orang sangat membutuhkan teknologi, terlebih lagi dalam kegiatan bisnis. Perkembangan bisnis online di Indonesia semakin meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena adanya wabah penyakit COVID-19 yang menjadikan pemerintah membuat peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Maka dari itu, banyak masyarakat yang memilih bisnis online dikarenakan kegiatan ini bisa langsung dilakukan di rumah maupun di mana saja. Kemudian, dengan adanya PSBB, pemerintah lebih menekankan masyarakat untuk tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian seperti mal, toko, dan lain-lain. Maka dari itu, masyarakat akan menggunakan sosial media yang ia gunakan untuk berbelanja kebutuhannya seperti pakaian, hijab, dan lain-lain. Online shop merupakan bagian dari sistem informasi manajemen karena di dalamnya terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam berbisnis. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan online shop? Yang kedua, apa saja manfaat dari bisnis online? Yang ketiga, seperti apa proses di dalam online shop? Yang keempat, sistem informasi manajemen seperti apa yang digunakan dalam online shop? Dan yang kelima, apa saja jenis kendala yang sering terjadi di online shop? 1.3 Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu online shop. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat bisnis online. Yang ketiga, untuk mengetahui proses dari online shop. Yang keempat, untuk mengetahui sistem informasi yang digunakan dalam online shop. Dan yang kelima, untuk mengetahui kendala yang terjadi di online shop. Bab 2 Pembahasan 2.1 Analisis Sistem Informasi Manajemen terhadap online shop. Analis sistem adalah seorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemeliharaan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis ataupun perusahaan. 2.2 E-commerce. Analisa dan perancangan sistem informasi penjualan online atau e-commerce. E-commerce merupakan salah satu kegiatan transaksi bisnis baik barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan internet. 2.3 Pengertian bisnis online. Pengertian bisnis online adalah suatu aktivitas bisnis dalam bidang penjualan produk maupun pelayanan jasa yang ditawarkan melalui media internet, dengan dimulainya negosiasi hingga kegiatan transaksinya. Bisnis online sendiri terdiri dari dua kata, yakni bisnis dan online, di mana arti dari masing-masing kata yakni adalah bisnis adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun perorangan atau individual untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memproduksi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Online. Kata online ini memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan yang terhubung melalui jaringan komputer yang dapat diakses melalui jaringan komputer lainnya. 2.3.1 Media sosial. Akun media sosial cukup efektif untuk melakukan bisnis online. Hal ini dapat disebabkan karena yang pertama, media sosial merupakan cara yang mudah untuk seseorang mencari tahu lebih banyak mengenai produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, media sosial dapat membantu untuk menemukan konsumen baru melewati branding, promosi, dan endorse. Yang ketiga, media sosial dapat memperluas target pasar bisnis online. Yang keempat, memudahkan dalam memberi feedback secara langsung kepada konsumen online. Yang kelima, mengembangkan target pasar selangkah lebih maju dari kompetitor. Yang keenam, menjalin komunikasi dengan konsumen melalui media sosial. Yang ketujuh, meningkatkan brand awareness dan promosi dengan biaya yang minim. 2.3.2 Manfaat bisnis online. Yang pertama, dapat menghemat biaya sewa tempat dan biaya karyawan. Yang kedua, dapat menjual produk dengan fleksibel atau banyak macam. Yang ketiga, kemudian akses lewat internet.
membuat kita dapat mengelola bisnis online kapan saja dan di mana saja 24 jam 7 hari dalam seminggu. 2.3.3 Tantangan bisnis online. Yang pertama, dalam membuat bisnis online, kita diharuskan untuk memiliki kemampuan teknis mengenai website dan internet. Yang kedua, mengeluarkan biaya tambahan untuk gadget, perangkat komputer, dan software pendukung. Dan yang ketiga, resiko penipuan online. 2.4 Input, proses, output. 2.4.1 Input. Pengertian online shop. Adapun definisi online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik. 2. Alasan memilih online shop. Yang pertama, mengikuti alur zaman modern. Yang kedua, tidak terikat tempat dan waktu. Yang ketiga, target pasar yang luas. Yang keempat, mudah digunakan. Dan yang kelima, biaya yang relatif murah. 3. Cara memulai online shop. Yang pertama, meyakinkan diri bahwa usaha ini akan berjalan lancar atau positive thinking. Yang kedua, menyiapkan modal sesuai budget dari diri sendiri. Yang ketiga, harus memiliki HP Android dan akun media sosial. Yang keempat, memiliki etika dalam berbicara. Dan yang kelima, membiasakan diri ramah dengan siapapun. Yang keempat, aplikasi yang digunakan dalam online shop. Yang pertama adalah Facebook. Definisi Facebook secara lengkap adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Yang kedua, Instagram adalah sebuah aplikasi dari smartphone yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan Twitter. Namun, perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagai informasi terhadap penggunanya. Yang ketiga yaitu WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi pengiriman pesan dari lain-lain untuk smartphone. Dan di sini maksudnya bahwa aplikasi WhatsApp ini bisa untuk mengirim gambar, suara, dan bahkan video. 5. Promosi yang digunakan dalam online shop. Pengertian promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa kepada orang dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli barang yang kita jual. Yang pertama, memposting produk yang kita jual di media sosial yang kita gunakan, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Yang kedua, membuat caption semenarik mungkin, tetapi harus sesuai dengan produk yang kita jual. Yang ketiga, langsung membuat keterangan harga pada produk yang kita jual. Dan yang keempat, membuat harga diskon pada tanggal-tanggal tertentu. Berikut adalah produk-produk yang dijual, seperti baju, celana, hijab, jam tangan, dan silikon handphone. 2.4.2 Proses. 1. Metode postingan barang. Seorang owner akan membuat akun baru khusus penjualan online-nya di beberapa aplikasi yang ia pilih. Kemudian, owner akan mempromosikan akun tersebut lewat akun dari aplikasi yang sudah ia punya sebelumnya. Postingan akan dilakukan setiap adanya foto brand barang-barang terbaru yang diberikan agen. Kemudian, foto-foto itu akan diposting ke sosial media yang kita gunakan, yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Postingan bisa saja kita buat di unggah foto atau di cerita story. Yang pertama, 1. Produk akan diposting di Facebook pada album khusus produk yang dijual atau cerita Facebook. Yang kedua, produk akan diposting di Instagram pada postingan foto atau cerita Instagram. Yang ketiga, produk akan diposting di WhatsApp pada cerita WhatsApp. 2. Metode order barang dan sistem pencatatan. Yang pertama, menghubungi owner lewat pesan chat dari aplikasi yang konsumen gunakan dalam melihat produk yang dijual. Yang kedua, konsumen harus bertanya secara detail atas produk yang ia inginkan. Yang ketiga, setelah barang berhasil dipesan konsumen, owner akan langsung mencatatnya. Yang keempat, owner akan mencatat barang yang dipesan konsumen dan alamat dari konsumen tersebut. Yang kelima, barang yang sudah dipesan oleh konsumen akan langsung dicatat oleh owner dan akan lapor ke agen. Yang keenam, barang akan diproses owner ketika sudah sepakat dalam sistem pembayarannya. Yang pertama,
konsumen sudah menyelesaikan pembayaran lewat transfer. Yang kedua, ketika barang sudah sampai baru konsumen membayarnya. Yang ketujuh, jika sistem pesanan sudah penuh, owner akan langsung menyerahkan catatan atas produk-produk yang telah dipesan konsumen ke agen melalui pesan WhatsApp. Dan yang kedelapan, barang akan disiapkan oleh agen. Barang sudah tersedia di agen. Jika ada pesanan dari owner, agen akan langsung menyiapkan dan mengirim barang tersebut ke owner. 2.4.3 Output metode pengiriman barang. Yang pertama, barang akan dikirim dari agen ke owner apabila pesanan sudah banyak sehingga tidak berat di ongkos pengiriman. Yang kedua, barang akan dikirim lewat JNE terdekat. Yang ketiga, barang akan diberikan ke konsumen 5-7 hari jika proses pengiriman lancar dan tidak ada halangan. 2.5 Sistem Informasi Manajemen Online Shop. Dalam kegiatan online shop ini dapat kita jelaskan bahwa kegiatan ini memiliki siklus yang saling berhubungan dari input, proses, dan output. Dari proses input yang menjelaskan mengenai tahapan yang paling utama dalam menjalankan bisnis. Tentunya harus memiliki pemikiran yang matang jika ingin memulai suatu usaha. Kemudian tahap proses lebih menekankan bagaimana cara seseorang menjual produk yang ia tawarkan dengan menggunakan aplikasi yang telah ia pilih. Aplikasi yang dipilih memiliki fitur yang menarik dan mudah digunakan, sehingga sangat mempermudah owner dalam berusaha. Konsumen dapat memesan produk yang ia inginkan melalui aplikasi yang ia gunakan pada saat melihat postingan tersebut. Metode pemesanan melalui pesan chat. Tahap terakhir yaitu output. Output merupakan proses akhir dari bisnis online ini. Bagian ini menjelaskan mengenai metode pengiriman barang yang dilakukan dan berapa lama barang diproses oleh bagian sebelumnya. Kendala yang sering terjadi pada kegiatan ini jika pengiriman yang lambat sehingga konsumen kecewa dan konsumen yang tidak bertanggung jawab. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan sistem informasi pada online shop ini cukup mudah dipahami. Owner mendapatkan data sebagai informasi seperti produk barang dari agen, kemudian owner memposting produk ke aplikasi yang ia gunakan guna untuk menawarkan produk ke konsumen. Hal ini sangat memiliki hubungan timbal balik yang memberikan keuntungan. Dengan menggunakan aplikasi yang saling memberi informasi mengenai penjualan produk, data-data yang terdapat dalam kegiatan ini dapat digabungkan menjadi sistem informasi manajemen. Bab 3 penutup 3.1 kesimpulan. Teknologi telah berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk bisnis. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi COVID-19 yang membuat semua orang harus melakukan berbagai kegiatan seperti bekerja di rumah, sekolah, bahkan berbelanja pun harus di rumah. Tentunya dalam masa ini semua orang sangat membutuhkan teknologi yang memberikan informasi yang mereka butuhkan. Sistem informasi manajemen merupakan hal yang perlu di masa sekarang. Semua orang menggunakannya untuk berbagai keperluan hidup, khususnya dalam berbisnis. Hal ini meningkatkan minat banyak orang untuk melakukan bisnis online yang bisa dilakukan di rumah. Tentunya kegiatan ini sangat menguntungkan baik bagi pembisnis maupun calon konsumen. 3.2 Saran. Setiap orang harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi, baik digunakan dalam kegiatan berbisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.